Dengan adanya Danantara ini, apakah Presiden Prabowo mau memecahkan rekor menjadi presiden pertama yang masuk penjara karena korupsi? Ya karena di Malaysia sudah ada contohnya gitu. Sudah mirip ini. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini muncul pembicaraan terkait Danantara. Sebagian orang tidak setuju, sebagian orang jadi curiga ini akan menjadi ladang korupsi baru, dan sebagian besar ternyata nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Danantara apa ya gitu ya. Jadi mereka memilih diam dan kemudian tidak komentar sama sekali terkait Danantara. Awalnya saya juga ya udahlah biarin aja, belum terlaksana juga gitu ya. Toh secara tujuan ini baik-baik saja awalnya gitu. Tapi setelah membaca pemberitaan, membaca komentar para pejabat-pejabat kita gitu ya, kok ini kayaknya memang mengarah kepada korupsi besar-besaran. Ya sederhananya, singkatnya, Danantara ini akan menjadi lembaga investasi milik negara yang nantinya akan mengelola sejumlah dana, entah itu dari APBN, dari dividen BUMN, untuk kemudian dikelola dengan tujuan investasi atau menambah pendapatan negara. Intinya ya biar tambah cuan, tambah untung, biar APBN kita itu nggak bolong atau nggak kurang-kurang atau minus, dan supaya tidak ada pemangkasan atau efisiensi anggaran seperti yang terjadi sekarang. Secara tujuan itu bagus gitu ya, karena negara lain juga sudah melakukan, seperti misalkan Temasek yang lebih awal, dan kemudian di Malaysia ada yang namanya 1MDB. Itu prinsipnya, cara kerjanya kurang lebih sama, dana investasi dari negara dan kemudian itu nantinya keuntungannya kembali kepada negara. Ya, saya kalau ngelihat dari ide awalnya soal Danantara, ya bagus-bagus saja. Nantinya katanya dividen BUMN yang selama ini langsung masuk ke APBN itu nantinya akan masuk lebih dulu ke Danantara. Jadi nanti akan dikelola sama Danantara, dilihat kebutuhan mereka itu berapa, mereka punya project berapa, dan kemudian sisanya barulah masuk ke BUMN. Secara ide, secara gagasan ini bagus. Tujuannya juga bagus supaya pendapatan negara itu bisa lebih besar, tidak hanya dihabiskan untuk program-program dan beberapa kementerian. Tapi setelah saya baca satu berita hari ini, inilah yang membuat saya jadi sangat-sangat curiga. Karena muncul berita Danantara nanti akan mengelola aset sebesar 14.000 triliun. Loh, berarti yang dikelola bukan cuma dividen, tapi semua BUMN gitu ya. Jadi ya saya nggak ngerti masih ini cara mainnya akan seperti apa, karena memang belum disahkan sampai sekarang. Tapi kalau melihat dari pemberitaan hari ini, nantinya seolah-olah BUMN itu akan berada di bawah Danantara, dan Danantara bisa sangat leluasa untuk kemudian mengelola dana sumber daya yang ada di BUMN yang ada di Indonesia. Masalahnya BUMN top dan sehat dan bisa menyumbang dividen itu mayoritasnya adalah pelayanan, seperti misalkan bank. Mayoritasnya itu adalah bank yang punya banyak sekali dana. Nah, inilah yang kemudian berisiko kalau sampai kemudian ada masalah. Oke lah kalau misalkan investasinya itu sukses, berhasil gitu ya, kita akan mendapatkan tambahan dana untuk APBN, untuk kegiatan para menteri dan pejabat kita. Kalau rugi gimana? Inilah yang harus diantisipasi. Masalahnya adalah bukan soal ide atau gagasannya bagus atau tidak, tapi masalahnya adalah pengalaman, rekam jejak dari orang-orang yang mengelola dana investasi yang ada di Indonesia. Ini yang patut kita pertanyakan. Idenya bagus gitu, tapi yang melaksanakan lah kok meragukan gitu. Ya karena dalam beberapa catatan seperti misalkan Asabri, Jiwasraya itu kan mereka rugi besar gitu ya, investasi di mana-mana rugi gitu ya. Jadi kita sudah punya banyak sekali rekam jejak atau pengalaman di mana dana yang dikelola oleh BUMN gitu, itu merugi. BUMN rugi. Itu kan dua kata lucu tuh, BUMN rugi, padahal yang swasta untung. kan nggak masuk akal. Jadi karena pengelolanya ini adalah orang-orang secara rekam jejak itu diragukan, inilah yang kemudian menjadi risiko dan mungkin juga jadi alasan kenapa Danantara ini ditolak oleh banyak orang. Ya ibaratnya orang gagal, orang yang sudah terbukti
bangkrut misalkan gitu ya, udah pinjem dana sebelumnya dan kemudian dia gagal, nggak bisa bayar dan seterusnya, dan kemudian mau kita kasih dana yang lebih besar. Itu kan nggak masuk akal gitu. Berbeda misalkan pengelolanya adalah orang yang memang sukses, terbukti misalkan. Ya, itu mungkin baru kita bisa percaya. Tapi kalau pengelolanya adalah pejabat-pejabat kita yang memang sebelumnya sudah beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus korupsi gitu ya, yang katanya investasi, pura-pura investasi, tapi sebenarnya dikorupsi. Investasinya tuh nggak ada, investasi bodong aja semuanya gitu. Ini kan mengkhawatirkan kalau kemudian sampai melibatkan BUMN top yang ada di Indonesia seperti misalkan dari perbankan. Karena kalau bank sampai bermasalah, itu dampaknya ya krisis seperti 98 gitu. Apalagi selain rekam jejak gitu ya. Ini ternyata inisiatornya, salah satu inisiatornya adalah Burhanuddin Abdullah. Ya memang tim suksesnya Pak Prabowo di masa kampanye kemarin gitu ya. Dan Burhanuddin Abdullah ini adalah koruptor. Coba bayangkan gitu ya. Kita mau bikin satu lembaga investasi dan inisiatornya ternyata koruptor yang orang pernah terbukti melakukan kesalahan divonis penjara. Kan semakin ragu gitu. Udahlah rekam jejaknya banyak, BUMN gagal, Jiwasraya gagal, Asabri gagal. Rekam jejak buruk, kemudian inisiatornya koruptor, inilah yang kemudian menjadi sangat-sangat meragukan. Dan Burhanuddin Abdullah ini memang adalah orang yang cukup ajaib di Indonesia, karena dia ketika menjabat sebagai komisaris utama PLN hari ini, itu sebenarnya dia melanggar aturan Kementerian BUMN, yang seharusnya para komisaris itu tidak pernah terlibat dalam kasus atau dipenjara sampai 5 tahun. Jadi, kalau sekarang Burhanuddin Abdullah menjadi inisiator Danantara, ya karena memang mungkin punya keajaiban-keajaiban itu dia. Atau jangan-jangan itu menjadi satu daya tariknya gitu, karena dia bisa korupsi. Ya kan? Dia pengalaman korupsi, jadi ya ditempatkan di satu posisi yang sekiranya dia bisa korupsi lebih baik, lebih banyak, dan lebih nggak ketahuan. Jangan-jangan ini gitu yang menjadi pertimbangan gitu kan. Nah, selain soal pengalaman rekam jejak buruk BUMN kita dalam mengelola dana itu banyak yang rugi dan kemudian inisiatornya ternyata juga adalah koruptor, selain itu secara sistem ini nampaknya dibuat memang supaya tidak bisa diotak-atik, karena Danantara ini nantinya tidak akan bisa diperiksa atau diaudit oleh BPK dan KPK. Mereka tidak punya kewenangan untuk mengaudit Danantara. Danantara hanya bisa diaudit kalau ada persetujuan atau perintah dari DPR. Masalahnya DPR 80% koalisi permanen. Jadi kan kayak, ya barang ini nggak bisa diaudit, nggak bisa diperiksa, nggak bisa transparan dan sebagainya. Jadi ya mungkin ini menjadi satu pemicu munculnya koalisi permanen supaya ya korupsinya bisa semakin berjamaah. Supaya Danantara semakin tidak bisa diaudit gitu. Ya setidaknya sampai 5 tahun ke depan lah gitu ya. Kalau Danantara nanti ini mengelola ratusan triliun gitu, terus kemudian nggak ada yang bisa ngaudit. Nggak ada orang tahu ya. Dan kalau mau ngaudit harus izin ke DPR, ternyata DPR 80% dukung pemerintah, dukung Danantara. Ini kan sama aja uang hilang gitu. Udahlah pengelolanya ya, terbukti beberapa kali itu banyak yang gagal, terus kemudian inisiatornya ternyata adalah koruptor, dan secara sistem ini dibuat dengan sedemikian rupa supaya tidak bisa diaudit. Makanya dengan adanya Danantara ini, nampaknya memang ini adalah upaya untuk supaya bisa korupsi secara legal, aman, damai, dan menyenangkan semua pejabat-pejabat atau elit kita. Makanya muncul usulan agar semua mantan-mantan presiden itu menjadi pengawas Danantara. Ya kalau semua mantan presiden sudah terlibat ada di sana menjadi pengawas Danantara, ya siapa lagi yang mau protes gitu. Ini akan menjadi sangat-sangat tertutup dan tidak bisa diaudit gitu. Jadi ya saya nggak tahu ini tujuan akhirnya akan seperti apa, tapi secara politik ini sangat-sangat mengerikan bagi Presiden Prabowo Subianto, karena ketika ini nanti akan dia luncurkan oleh Presiden gitu ya, ini akan sangat-sangat berisiko dari sisi pengelolaan dan
dana yang ada nanti itu bisa jadi mungkin tidak berkembang, malah justru akan hilang begitu saja atau bahkan menambah utang-utang baru lagi. Nanti Danantara pinjam lagi gitu. Dan kenapa ini saya bilang mengerikan? Karena sudah ada contohnya. Di Malaysia itu ada Perdana Menteri namanya Najib Razak gitu ya. Dia dulu juga meluncurkan satu MDB di Malaysia, sama seperti Danantara, seperti gagasan Danantara ini, yang fungsinya itu mengatur atau mengelola dana investasi milik negara, dan kemudian ternyata dana itu digunakan untuk senang-senang dirinya sendiri dan keluarganya. Alasannya rugi, padahal sebenarnya diambil, dipakai sendiri. Dan Najib Razak ini sudah divonis 7 tahun penjara, dan bukan 7 tahun, sekitar 12 tahun penjara dan kemudian dikurangi 6 tahun. Dan total dana yang masuk kepada rekeningnya itu mencapai 7 triliun rupiah secara total. Jadi itu nggak kerasa gitu. Dia itu seperti istrinya misalkan pergi ke luar negeri belanja gitu ya. Itu didanai pakai Danantara. Bahasanya investasi atau pelayanan atau apa namanya. Ini bagian dari jasa yang harus dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan, anak perusahaan Danantara, melayani istri Perdana Menteri. Pakai itu hanya ke sana, dia beli belanja rembes ke Danantara, ke satu MDB gitu ya. Dan akhirnya setelah Najib Razak ini selesai menjadi presiden, dia masuk penjara. Pertanyaannya, apa Presiden Prabowo mau memecahkan rekor di Indonesia? Ya karena setahu kita di Indonesia belum ada presiden yang kemudian dipenjara gara-gara kasus korupsi. Dengan adanya Danantara ini, apakah Presiden Prabowo mau memecahkan rekor? Menjadi presiden pertama yang masuk penjara karena korupsi. Ya karena di Malaysia sudah ada contohnya gitu. Sudah mirip ini. Dan kalau dari rekam jejak para pengelola yang ada di negara kita gitu ya, itu sudah sangat-sangat luar biasa persisnya. Malaysia sudah merasakan, apakah kita mau kemudian mengulang kesalahan yang sama atau belajar dan kemudian hati-hati supaya ini tidak terjadi. Saya nggak tahu, tapi sebagai orang warga negara Indonesia rasanya terlalu mahal kalau sampai seorang presiden dipenjara. Untuk presiden siapapun, sampai Jokowi sekalipun, saya pribadi, meskipun muncul tuntutan adili Jokowi dan sebagainya, tapi saya pribadi itu nampaknya terlalu besar harganya kalau sampai ada satu catatan sejarah presiden atau mantan presiden masuk penjara karena kasus korupsi. Ya semoga ini kemudian bisa menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo, lebih hati-hati karena secara politik itu akan sangat-sangat berisiko sekali. Jadi di tengah jalan nanti setahun 2 tahun ke depan akan ada banyak masalah yang bisa terjadi gara-gara Danantara. Dan kalau sampai ini ada kesalahan kebijakan atau ada dana yang dipakai oleh Presiden Prabowo, entah itu untuk kunjungan ke luar negeri atau untuk pelayanan kolam yang harus suhunya 32 derajat atau pengawalan yang lain dan sebagainya. Kalau sampai nanti ada terbukti ada dana dari Danantara yang terpakai secara pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi Presiden Prabowo Subianto, itu akan sudah sangat cukup bagi pihak penegak hukum yang ada di Indonesia untuk menyeret Presiden ke kasus hukum. Ini yang tidak kita inginkan. Kalau Presiden Prabowo bermasalah secara hukum, otomatis yang naik fufu-fafa. Lebih parah lagi gitu kan. Ya semoga Presiden Prabowo tidak senaif itu, tidak sebodoh itu untuk kemudian membiarkan saja ini terjadi, karena secara hitung-hitungan politik ini sangat memungkinkan untuk mencatatkan rekor tadi atau memancing Presiden Prabowo melakukan kesalahan untuk kemudian dilengserkan secara hukum dan legal. Inilah yang tidak kita inginkan. Meskipun saya nggak memilih Presiden Prabowo, meskipun saya banyak sekali meragukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo, tapi semoga cerita sejarah di negara kita tidak pernah ada presiden yang masuk penjara karena kasus korupsi, karena itu akan sangat-sangat beresiko. Itu akan mengubah pandangan investor dari luar negeri, dan itu yang terjadi di Malaysia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.